Donald Trump mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik Iran dalam 48 jam. Namun ancaman itu tiba-tiba menguap. Kini ia justru berbicara tentang percakapan konstruktif, sementara Iran memperingatkan bahwa jika infrastruktur energinya disentuh, seluruh instalasi energi di kawasan bisa ikut menjadi sasaran. Selat Hormuz makin dikunci. Kapal-kapal musuh pun disebut hanya bisa lewat dengan koordinasi Teheran. Dalam Israel sendiri mulai muncul suara yang membongkar kebohongan perang. Pertanyaannya kini sangat besar. Apakah Trump benar-benar membuka jalan damai atau justru mundur karena sadar satu serangan saja bisa meledakkan Teluk Persia, harga minyak dunia, dan seluruh kawasan sekaligus? Donald Trump sempat melempar ancaman yang sangat berbahaya. Ia mengatakan Amerika Serikat akan menyerang dan menghancurkan pembangkit listrik Iran jika Teheran tidak sepenuhnya membuka Selat Hormuz dalam waktu 48 jam. Ancaman itu langsung memicu kecemasan besar karena yang dibicarakan bukan sekadar sasaran militer biasa, melainkan infrastruktur vital yang jika diserang dapat memicu dampak kemanusiaan, ekonomi, dan lingkungan dalam skala luas. Namun tak lama kemudian nada Trump berubah. Ia mengklaim Amerika dan Iran telah melakukan percakapan yang sangat baik dan konstruktif selama 2 hari terakhir, lalu mengatakan Pentagon diperintahkan menunda semua rencana serangan militer terhadap pembangkit listrik Iran selama 5 hari, tergantung pada hasil negosiasi. Perubahan arah ini langsung menimbulkan tanda tanya. Apakah Washington benar-benar sedang membuka jalan diplomasi atau justru mencari jalan keluar dari ancaman yang telah dilemparkannya sendiri? Dari Teheran, respons yang muncul sangat dingin. Sebuah sumber yang mengetahui diskusi internal di Iran mengatakan belum ada kontak resmi antara Teheran dan Washington. Menurut sumber itu, klaim Trump bertujuan menstabilkan pasar dan membeli waktu. Tetapi di balik penilaian tersebut, tersimpan kesimpulan yang jauh lebih penting. Trump diduga mundur setelah menyadari bahwa ancaman balasan Iran bukan gertakan. Jika infrastruktur vital Iran disentuh, maka seluruh kawasan dapat ikut masuk ke dalam lingkaran pembalasan. Iran kemudian membawa persoalan ini ke tingkat internasional. Misi Iran di Wina mendesak Badan Pengawas Nuklir PBB agar segera mengecam ancaman publik pejabat Amerika untuk menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir Iran. Peringatan ini jelas mengarah ke Bushehr di Iran Selatan. Menurut Iran, ancaman menyerang fasilitas semacam itu adalah pelanggaran serius terhadap norma internasional yang melarang serangan pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Teheran menegaskan bahwa serangan terhadap fasilitas seperti Bushehr akan menimbulkan dampak menghancurkan dan berkepanjangan bagi manusia dan lingkungan bukan hanya di Teluk Persia, tetapi jauh di luarnya. Karena itulah Iran menuntut IAEA bertindak cepat mengecam ancaman tersebut dan mengingatkan Amerika tentang potensi bencana yang bisa ditimbulkannya. Peringatan itu menunjukkan bahwa situasi telah bergerak ke wilayah yang jauh lebih berbahaya. Jika fasilitas nuklir seperti Bushehr diserang, konsekuensinya tidak lagi sebatas kerusakan fisik atau pemadaman listrik. Yang dipertaruhkan adalah keselamatan ekologis, kesehatan jangka panjang, stabilitas kawasan, dan kepanikan internasional. Karena itu, ancaman semacam ini tidak bisa diperlakukan sebagai retorika perang biasa. Iran ingin menegaskan bahwa jika Amerika melangkah terlalu jauh, yang dibuka bukan sekadar babak baru perang, melainkan kemungkinan bencana yang jauh lebih luas. Persoalan ini terkait langsung dengan Selat Hormuz. Sejak 28 Februari ketika Amerika, Serikat, dan Israel melancarkan agresi terhadap Iran, Teheran memblokir Hormuz untuk kapal tanker minyak dan gas yang berafiliasi dengan agresor atau bekerja sama dengan mereka. Gangguan di jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Oman itu langsung memicu lonjakan harga energi. Hormuz bukan hanya rute maritim biasa, ia adalah urat nadi aliran energi global. Karena itu, siapapun yang mampu mengganggu atau mengatur akses di sana, memegang pengaruh strategis yang sangat besar terhadap pasar dunia. Dalam upaya menenangkan pasar, Trump mengatakan Angkatan Laut ALS akan mengawal kapal tanker melalui Hormuz. Ia bahkan menawarkan asuransi risiko politik bagi kapal yang melintas. Di atas kertas, langkah ini terdengar seperti upaya mengembalikan kontrol, tetapi realitasnya jauh lebih sulit. Washington juga berusaha membentuk koalisi untuk mengamankan selat itu dan meminta negara-negara NATO menyumbang aset angkatan laut dan udara. Hasilnya tidak menggembirakan. Sebagian besar sekutu menolak mengerahkan pasukan. Penolakan ini mengirim sinyal yang sangat jelas.
Risiko di Hormuz dianggap terlalu besar. Bahkan bagi negara-negara yang biasanya berdiri di belakang Amerika, jika Washington benar-benar mampu menangani situasi sendirian, mereka tidak perlu meminta bantuan tambahan. Dan jika sekutu enggan turun, maka itu berarti ancaman Iran di selat tersebut dipandang sangat nyata. Presiden Iran Masoud Pezeshkian kemudian menegaskan bahwa Teheran akan menjawab dengan tegas setiap ancaman yang tidak masuk akal. Ia mengatakan selat Hormuz terbuka bagi semua kecuali mereka yang melanggar wilayah Iran. Kalimat ini penting karena Iran ingin menunjukkan bahwa mereka tidak menutup jalur secara membabi buta. Mereka mengirim pesan bahwa akses tetap ada, tetapi hanya dalam aturan yang ditetapkan oleh Teheran. Ancaman yang lebih keras datang dari markas besar pusat Khatam al-Anbiya. Miriam memperingatkan tentang hukuman langsung jika infrastruktur, bahan bakar dan energi Iran diserang. Dinas Intelijen IRGC bahkan mengatakan pusat-pusat teknologi penting di luar kawasan bisa menjadi sasaran dalam waktu 48 jam. Ini berarti cakupan pembalasan. Iran tidak lagi dibatasi di sekitar Iran atau Teluk. Jika lawan menyentuh urat nadi energi Teheran, maka balasan dapat diperluas ke simpul-simpul penting lain yang menopang sistem militer dan ekonomi lawan. Dewan Pertahanan Iran kemudian mempertegas aturan baru. Mereka menyatakan pelayaran kapal-kapal non-musuh melalui Hormuz hanya dimungkinkan melalui koordinasi dengan pejabat Iran. Pernyataan ini pada dasarnya menegaskan kendali de facto Teheran atas salah satu choke point terpenting dunia. Dewan itu juga memperingatkan bahwa setiap agresi terhadap pembangkit listrik dan infrastruktur energi Iran akan dibalas dengan respons tegas dan menghancurkan. Jika pantai atau pulau-pulau Iran di Teluk Persia diserang, pasukan Iran siap memasang berbagai jenis ranjau laut di sepanjang jalur maritim. Bila itu terjadi, situasi di Teluk Persia dapat berubah drastis dan aktivitas pelayaran di perairan strategis itu bisa membeku total. Iran memperkuat ancaman ini dengan mengingatkan sejarah 1980-an ketika mereka menghancurkan lebih dari 100 kapal penyapu ranjau laut di puncak ketegangan Teluk Persia. Rujukan sejarah itu bukan nostalgia, melainkan penegasan bahwa Iran memiliki pengalaman dan kemampuan di medan perang maritim. Pesannya jelas, ancaman ranjau laut bukan omong kosong. Jika konflik bergerak ke sana, dampaknya akan langsung dirasakan pasar energi global, perdagangan internasional, dan stabilitas ekonomi banyak negara. Teheran juga menunjukkan bahwa pola balasan mereka bukan sekadar ancaman. Iran menyerang kompleks nuklir di Mona sebagai balasan atas serangan terhadap fasilitas nuklir Natanz. Mereka juga menargetkan kepentingan Amerika sebagai respons atas serangan terhadap infrastruktur energi di Asaluye yang kaya gas. Pola ini memperlihatkan satu hal. Setiap serangan ke titik sensitif, Iran akan dibalas ke titik sensitif lawan. Ini membuat ancaman dari Washington dan Tel Aviv tidak lagi bisa dibaca sebagai tekanan sepihak karena biayanya kini sudah terbukti nyata. Di tengah semua itu, suara yang sangat tajam justru datang dari dalam Israel sendiri. Mantan Perdana Menteri Ehud Barak melancarkan kritik pedas terhadap kepemimpinan politik dan militer Israel saat ini. Dalam wawancaranya, Barak mengatakan Israel tidak bisa membuka selat Hormuz dan tidak bisa menghancurkan kemampuan nuklir dan rudal Iran. Pernyataan ini sangat penting karena datang dari tokoh yang pernah berada di inti kekuasaan dan militer Israel. Yadane juga menilai perang yang telah memasuki hari ke-24 gagal mencapai tujuan utamanya. Agenda perubahan rezim di Iran tidak tercapai. Program nuklir Iran tetap ada. Program rudalnya juga tetap berjalan. Barak kemudian membongkar janji-janji perang yang tidak pernah dipenuhi. Hamas masih ada meski berkali-kali dijanjikan kemenangan total. Hizbullah juga masih ada meski diklaim telah dipukul mundur selama bertahun-tahun. Menurutnya masalah terbesar sekarang adalah tidak adanya kebenaran dan tidak adanya kepercayaan. Publik Israel tidak mendapatkan gambaran jujur tentang situasi sebenarnya. Kritik ini membuka sisi paling rapuh dari perang. Ketika klaim resmi semakin jauh dari kenyataan, maka yang runtuh bukan hanya strategi militer, tetapi juga kepercayaan internal masyarakat terhadap para pemimpinnya. Jika semua potongan ini dirangkai, gambarnya menjadi sangat jelas. Trump mengancam akan menyerang pembangkit listrik, Iran lalu tiba-tiba menunda rencana itu sambil berbicara tentang percakapan konstruktif. Iran membantah adanya kontak resmi, memperingatkan balasan besar terhadap infrastruktur energi kawasan, dan memperketat kontrol atas Hormuz. Sementara itu, dari dalam Israel sendiri Ehud
Barack mulai mengakui bahwa perang ini gagal mencapai tujuan dan dipenuhi kebohongan. Semua ini menunjukkan bahwa yang sedang terjadi bukan Iran yang terpojok, melainkan justru lawan-lawannya mulai kehilangan arah, kehilangan dukungan, dan dipaksa menghitung ulang langkah mereka sendiri. Itulah sebabnya krisis ini tidak lagi bisa dibaca sebagai konflik militer biasa. Ia kini menyentuh energi dunia, hukum internasional, akses laut strategis, kredibilitas politik, dan batas nyata kekuatan Amerika serta Israel. Selama Hormuz tetap berada di bawah kendali ketat Iran, selama ancaman terhadap infrastruktur energi terus membayangi, dan selama tokoh-tokoh dari dalam Israel sendiri mulai membongkar kegagalan perang, maka satu hal semakin terang. Keseimbangan di kawasan sedang berubah, dan pihak yang semula datang dengan ancaman besar justru mulai terlihat dipaksa mundur oleh risiko yang mereka ciptakan sendiri. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जो है कि आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है कि बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों जो है कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।